Iya, Shalom. Perkenalkan, nama saya Rani Lawalata, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang interaksi manusia dan komputer. Tahap awal perancangan tampilan antarmuka pengguna atau use case dan activity diagram. User personal. User personal adalah sekumpulan karakter fisik yang memiliki target pengguna dari produk yang akan kamu buat. User pengguna fokus pada data personal, sebuah karakter seperti data, demografi, sikap atau tingkah laku, motivasi, pengaruh, tujuan, dan kesulitan kasarnya seperti mengarang biodata seseorang. Mengapa persona pengguna? Yang pertama, dengan persona pengguna ini fokus untuk menumbuhkan empati secara efektif kepada persona. Persona juga adalah karakter fisik yang dibuat berdasarkan pada penelitian yang desainer lakukan untuk mewakili target audiens yang mungkin menggunakan layanan produk, barang, jasa, atau merek. Persona akan dilengkapi dengan sekumpulan data yang relevan tentang pengguna mulai dari jenis kelamin, pekerjaan, keluarga, usia, status pekerjaan, keuangan, motivasi, tujuan hidup, dan lain sebagainya. Selain itu, persona juga berguna sebagai acuan bagi tim produk untuk dalam menyediakan sejenis pengguna yang mudah diingat untuk membuat keputusan desain yang tepat. Analisis kompetitif. Analisis kompetitif adalah proses mengidentifikasi pesaing dan menganalisis strategi bisnis mereka, menentukan kekuatan dan kelemahan mereka relatif terhadap bisnis atau penawaran. Dengan kata sederhana, analisis pesaing atau juga disebut analisis kompetitif adalah proses untuk yang pertama, mengidentifikasi siapa pesaing ini, termasuk pesaing saat ini dan calon pesaing. Dan yang kedua, menganalisis strategi bisnis mereka. Strategi bisnis mencakup strategi korporat dan komparatif jangka panjang dan pendek. Storyboard. Storyboard adalah sebuah desain sketsa, gambar yang disusun secara berurutan sesuai dengan naskah cerita yang telah dibuat. Dengan pembuatan storyboard sendiri, maka pembuat cerita atau naskah dapat menyampaikan pesan atau ide dengan mudah kepada orang lain. Tujuan storyboard. Yang pertama, sebagai sebuah panduan untuk pihak yang terlibat dalam penyusunan naskah, mulai dari sutradara, produser, dan penulis cerita, kameramen, hingga lighting. Sebagai alat untuk dapat mengkomunikasikan ide atau gagasan dalam suatu film. Yang berikut untuk dapat menjelaskan alur atau jalannya narasi cerita. Dan yang terakhir untuk menjelaskan proses penggantian perpindahan setiap frame atau elemen serta berperan dalam pengaturan waktu atau timing pada setiap scene. Use case diagram. Use case diagram adalah sebuah kegiatan atau interaksi yang saling berkaitan antar aktor dan sistem, atau secara umum dapat diartikan sebagai sebuah teknik yang dimanfaatkan untuk pengembangan perangkat lunak guna mengetahui kebutuhan fungsional dari sistem tersebut. Dan yang kedua, fungsi use case diagram untuk informasi tambahan use case termasuk ke dalam diagram dan proses pembuatannya sendiri dilakukan sebelum kita masuk pada rancangan data flow diagram. Activity diagram. Activity diagram bahasa Indonesia, aktivitas yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem runtuhan proses. Dari sistem ini digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas.
Tujuan aktivitas diagram: yang pertama, menjelaskan urutan aktivitas dalam suatu proses. Yang kedua, di dalam dunia bisnis biasanya digunakan untuk modeling. Yang ketiga, mudah dalam memahami proses yang ada dalam sistem secara keseluruhan. Yang keempat, merupakan metode perancang yang terstruktur, mirip dengan flowchart maupun data flow diagram. Dan yang terakhir, mengetahui aktivitas aktor pengguna berdasarkan user case diagram yang dibuat sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Ya, mungkin itu saja dari saya. Shalom.